Shalom. Shalom. Wah, puji Tuhan, banyak sekali ibadah raya jam 3 di tempat ini. Saya percaya untuk setiap kita, bukan kita merindukan mukjizatnya, bukan kita hanya perlu mukjizatnya, tapi kita perlu Yesus, sumber di atas segala mukjizatnya. Ketika engkau datang kepada Yesus, sumber di atas segalanya, saya percaya mukjizat itu terjadi mengikuti untuk setiap kita. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Cari Tuhan, bukan cari mukjizat. Kalau kita cari mukjizat, ketika nanti kita tidak disembuhkan, ketika kita tidak ditolong, kecewa, mundur, tidak ibadah lagi. Tapi tidak demikian jemaat Betani Yestoya Malang. Biar jemaat-jemaat yang terus setia di dalam Tuhan. Tolong tidak ditolong, saya percaya ketika kau setia, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang marah pemurah, Dia melakukan keajaiban untuk setiap kita. Tetaplah percaya, jangan mundur, jangan menyerah. Tapi kau berserah kepada Tuhan, Tuhan yang dapat melakukan keajaiban-keajaiban untuk setiap kita. Mukjizat Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mukjizat Tuhan sediakan bagi setiap orang yang ingin rindu terus datang kepada Tuhan. Poinnya, ketika kau cari Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kutambahkan kepadamu. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus pada mukjizatnya. Mukjizat itu akan mengikuti setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bisa tolong tampilkan PPT saya? Mukjizat terjadi bagiku. Amin. Katakan mukjizat terjadi bagiku. Ya, mukjizat terjadi bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kehidupan ini, mungkin kita melihat kemustahilan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mustahil bagi saya bisa sembuh, mustahil saya bisa diberkati, mustahil saya bisa ditolong. Ketika kita percaya mustahil, kita nggak percaya mukjizat Tuhan. Ya, ada orang mungkin karena logika tidak percaya mukjizat Tuhan. 5 tambah 2 kok bisa jadi 12 bakul. Dalam matematika tidak ada demikian. Dalam logika kita tidak ada demikian. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bangkitkan imanmu kembali. Saya percaya engkau akan mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Ada firman Tuhannya? Markus 9 ayat 23. Saya bacakan sekali lagi. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata Yesus, jika engkau dapat, Yesus dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup menolong setiap kita. Kita akan lihat satu kisah dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dikatakan di sini. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Sering kali kita membaca kisah ini, sering kali kita mendengar mungkin ada hamba-hamba Tuhan bercerita tentang tokoh ini. Yaitu tentang apa? Seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, tidak disembuhkan selama itu. Tetapi kata firman Tuhan dikatakan apa? Di ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Ada seorang wanita, tidak tertulis di sini namanya siapa, ya sudah berkeluarga atau belum, tidak ditulis demikian, tetapi dia sudah menderita 12 tahun, dia sudah ke tabib A, ke tabib B, misalnya ke Hong Kong, ke Cina, kemana lagi, Singapura, tidak ada faedahnya. Malah apa? Kekayaannya habis, secara ekonomi habis, keuangannya habis, mungkin harta kekayaannya habis, bukannya tambah sembuh, keadaannya apa? Memburuk, dikatakan firman Tuhan. Tetapi dikatakan 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Inilah untuk setiap kita, mendengar sangat penting. Apa yang kau dengar sekarang, itu akan menentukanmu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dapat mempengaruhi pikiran kita. Mungkin berita-berita dunia bisa membuat kita takut, bisa membuat kita cemas. Ketika waktu COVID, banyak yang ada yang keluarga yang meninggal, ada saudara yang meninggal, cemas, takut. Ya kenapa? Saya sendiri bagian di pastoral mendoakan, melayani jemaat, ya kita menguatkan untuk mereka. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna untuk saya sampai saat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, saya tidak kena COVID Bapak Ibu. Semua karena tutup bungkus kuasa darah Yesus. Yang begitu saya pelayanan di kematian juga, proteksi, perlindungan Tuhan sempurna. Untuk setiap kita ketika dikatakan apa? Dia sudah mendengar, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Angin redah, badai diributkan. Danau mungkin yang bergelolak, Tuhan redahkan. Angin ribut, Tuhan redahkan. Orang mati, dibangkitkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Makanya imannya bangkit, dikatakan di sini apa? Dikatakan, maka di tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah percayanya. Dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Wow, semua Tuhan kerjakan bagi wanita ini. Mungkin ketika menghadapi masalah, mungkin dia mustahil saya bisa sembuh sudah 12 tahun. Tetapi ketika Yesus lewat di daerah tersebut, seorang wanita dia menerobos ketidakmustahilan, kerumunan orang-orang banyak, dia menjamah ujung jubahnya, dia langsung sembuh. Ya. Suatu praktek iman, tindakan iman yang nyata. Untuk setiap kita juga, kita perlu praktek. Engkau pandai beriman, tapi engkau praktek yang gak ada hasil kalau engkau praktek. Tuhan butuh engkau tindakan di dalamnya juga. Tindakan iman. Yang pertama ingin saya bagikan di sini, iman timbul dari mendengar. Yang seperti saya katakan tadi, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus melakukan mukjizatnya. Orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, imannya bangkit kembali. Setiap kita juga, ketika kau mendengar firman, apakah imanmu bangkit? Apa imanmu makin drop? Ketika kau mendengar firman, apakah dirimu tidak bergejolak dalam dirimu? Firman apa yang kau hidupi dalam dirimu sehingga menjadi kekuatan untuk setiap kita? Mungkin kau mengalami sakit, kau mengalami masalah, badai kehidupan, pekerjaanmu. Ketika firman apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pegang itu menjadi kekuatan setiap kita. Jangan lemah, tetap semangat. Maka firman Yestoya dikatakan apa? Bersama Yesus pasti bisa. Ini bukan slogan biasa Bapak Ibu, ini kata-kata iman. Bersama Yesus saya pasti bisa. Maka Yestoya Bapak Gembala katakan apa? Yesus tolong saya. Doa tersingkat. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Bangkitkan imanmu kembali. Bagaimana imanmu bisa bangkit? Ya kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita baca, ya jangan sampai kayak baca koran Bapak Ibu. Jangan kita baca-baca koran,
lupa. Tapi kita merenungkan, Tuhan berbicara apa firman ini untuk hidupkanku. Apakah harus koreksi firman ini untuk saya hidup lebih baik lagi, untuk iman saya lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Firman apa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap kita juga terus merenungkan firman Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sini, di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tidak memandang seberapa engkau hebat. Tuhan tidak memandang seberapa engkau kaya. Tuhan tidak memandang kedudukanmu, kejabatanmu. Semua, jika Tuhan ambil itu semua, nol, tidak ada apa-apanya. Semua apa yang mungkin kita miliki, harta kekayaan, semua itu Tuhan titipkan kita sebagai pengelolanya. Tetapi Tuhan mencari setiap orang-orang yang hatinya bersih, hatinya murni di hadapan Tuhan. Maka sungguh-sungguhlah ketika kau beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah di dalam Tuhan. Tetap setia sampai pada akhirnya. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan di sini, yang kedua iman kita percaya meskipun kita belum melihat. Yang kedua apa? Semangat, yaitu apa? Berbicara apa? Pantang menyerah. Di ayat 27 dikatakan tadi di situ, dikatakan maka di tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saya praktekkan ketika Yesus dalam satu kota pasti banyak sekali mungkin kayak favorit, jadi orang tenar, banyak yang ngerumunin dia, tapi wanita pendarahan ini dia berjuang, dia tetap semangat, dia terus maju. Yang penting saya harus dapat Yesus, yang penting saya harus jamah Yesus. Akhirnya apa? Apa yang dilakukannya perempuan ini, dia mendapatkan hasilnya. Makanya firman Tuhan katakan, 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetap kuat semangat di dalam Tuhan. Mungkin saat ini ada yang lemah. Banyak masalah Pak, keluarga masalah, pekerjaan masalah, sakit masalah belum disembuhkan. Lemah imannya. Down, tidak mau ibadah, malas baca firman Tuhan, malas untuk berdoa. Maka engkau akan down selama-lamanya nanti kalau malas terus. Maka akan mati imanmu. Justru di dalam kelemahanmu ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak berdaya Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat Tuhan. Tapi aku mau bermaju bersama denganmu Tuhan. Engkau yang melimpahkan kekuatan, Engkau yang melimpahkan hikmat, Engkau melimpahkan sukacita, pengharapan yang baru kepadaku Tuhan. Maka saya percaya untuk setiap kita akan melihat keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu tadi pagi saya ini pelayanan di Pujiarjo, 4.30 tadi saya sudah berangkat tadi pagi bersama istri dan anak. Saya berangkat dikasih Google Map sama tempat yang pengurus di sana, saya ikuti map tersebut, jalan-jalan. Kok jalannya makin kecil, ya tetap terus saya ikuti aja. Tetapi ketika saya balik arah, map itu terus mengarahkan, putar balik, terus saya ikuti arah tersebut. Terus jalan-jalan sampai satu jalan, jalannya ditutup Bapak Ibu. Jalannya ditutup karena apa? Pengecoran. Jadi harus gantian istilahnya. Sampai lama nunggu situ gantian, nanti dari sini jalan dulu, nanti baru sana gantian jalan lagi. Bergantian jalannya. Sampai di situ saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, jangan terlambat Tuhan, jangan terlambat. Kalau saya lihat sekitar 3 jaman setengah ya cukuplah dengan perhitungan. Tetapi ketika ditutup jalan tersebut, hati ini juga mulai khawatir gitu kan. Tapi Tuhan kuatkan, saya percaya Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Akhirnya sampai di gereja 7 sekitar 15
ibadah mulai itu jam 8 pagi. Bapak Ibu, puji Tuhan tidak terlambat waktu itu. Pulang ke tempat ini juga, keluar dari sana katanya Pak ditutup jalannya Pak sampai sore, sampai jam 2-an. Waduh, saya khotbah, saya pelayanan, saya bilang di jam 3 sore saya bilang di gereja saya bilang gitu kan. Ditutup Pak jalannya. Nah, terus kata yang pengurus lain juga, ya mungkin katanya kalau hari Minggu nggak ada yang kerja karena kalau kemarin ditutup total sama orangnya. Jadi mereka kalau subuh belum kerja, pagi sampai sore itu mereka kerja, dia bilang gitu kan. Terus kata pengurus yang lain, coba aja Pak, dia bilang gitu kan. Puji Tuhan emang tadi pas arah pulang juga sekitar jam 11.30-an saya langsung tolak ke Malang. Jalan pas sampai ke tempat itu juga di bergantian. Hampir nunggu sekitar 15 sampai 20 menit untuk bergantian untuk mobil itu motor itu lewat semua di situ. Tapi puji Tuhan saya sampai di tempat ini jam 3 kurang 15 tadi. Saya perlu persiapan juga untuk semuanya. Puji Tuhan semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Makanya kita menjalani kehidupan ini kita perlu semangat. Amin Bapak Ibu, katakan saya harus semangat. Ayo katakan semangat, semangat, semangat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya kalau engkau menyerah, putus asa, ya gak ada pengharapan. Tapi kau harus semangat, maju, maju, maju bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Belum apa-apa kau sudah menyerah, suruh bekerja, waduh belum lihat kok besar ya. Misalnya musuh saya kok besar ya, tantangannya besar. Kau baru lihat, tapi kau memiliki iman. Kau tidak dengan matamu lihat sendiri mungkin sesuatu yang besar, tetapi kau bersama dengan Yesus, saya percaya sesuatu yang besar dapat kau kalahkan bersama dengan Tuhan. Karena kita terbatas, karena kita lemah hidup kita, tetapi kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah saya ingin juga tempat ini ada seorang ibu ketika waktu sakit kami layani baik di Perjamuan Kudus, baik kita kunjungi ke rumahnya. Puji Tuhan sudah beberapa minggu ini Ibu Dani namanya, dia sehat kembali, dia bisa beribadah di tempat ini. Saya undang untuk bisa Bu Dani, bisa bagi sedikit kesaksian Bu. Nanti diwakili Bapak, ayo Bu silahkan naik. Ya. Nah Ibu Dani ini menginap sakit di bagian kakinya itu kena tumor Bapak Ibu. Ada fotonya tadi Pak Dio, bisa tolong ditampilkan. Sudah 2 minggu, hampir 3 minggu ya Bu ya beribadah ya. Silakan Pak, mungkin kesaksian Pak siapa, Bu Dani silakan. Ya, kasih namanya juga nggak apa-apa. Shalom Bapak Ibu. Maaf ngerepek. Sesuai loh Pak. Sesuai dengan janji kami untuk menyaksikan karya Tuhan, ada kesempatan yang diberikan oleh kami kepada kami sore ini. Saya mewakili bahwa Tuhan benar-benar berkarya atas Ibu Dani di sepanjang kehidupannya, terkhusus ketika menjalani dan merasakan sakit. Peristiwa itu berlangsung September 2022, pada kaki sebelah kiri di betis, kontrol ke dokter merasakan sakit, kemudian setelah di USG dinyatakan ibu harus opname. USG tersebut dilakukan dokter spesialis jantung dan pembuluh. Kemudian tanpa setahu kami dokter tersebut
mengundang atau mengajak dokter spesialis lain, yaitu dokter bedah, untuk melakukan tindakan. Dan tindakan operasi berlangsung sekitar hampir 2 jam atau 2 jam setengah. Kemudian keluar atau meninggalkan rumah sakit tepat peristiwa 1 Oktober. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga sekaligus peringatan hari sedih khususnya Kota Malang peristiwa Kanjuruhan. Kemudian kontrol terus berlangsung sampai di bulan Maret tahun 2022, dokter bedah menyatakan ibu harus kembali operasi untuk menjalani pembersihan pada luka. Akhirnya masuk lagi dan harus opname pembersihan. Pembersihannya dengan cara apa? Dikeruk. Jadi lukanya membentuk seperti wajan. Kemudian terus berlangsung kontrol kami. Akhirnya luka tidak sembuh-sembuh karena luka yang berbentuk terbuka seperti itu di usia yang cukup rawan, yaitu usia lanjut, lama prosesnya. Akhirnya pada bulan Juni dokter menyatakan operasi lagi yang ketiga, yaitu operasi penutupan luka yang terbuka tadi dengan cara mengambil kulit atau daging di bagian perut, kemudian ditempelkan di bagian kaki yang lukanya terbuka. Praktis selama itu, setelah pulang dari opname yang ketiga, pelayanan dilakukan di atas tempat tidur, full. Berat badan turun dari 70 menjadi 48. Karena sakit adalah, karena yang sakit adalah tulang rusuknya, maka berat badan si pemberi tulang rusuk, saya juga ikut turun. Bapak maksudnya ikut turun badannya. Disinilah terjadi proses pembuktian atau penyataan kuasa dan kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sekaligus menguji kami berdua untuk bercermin dengan firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 18. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini yang terus memampukan kami. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan meneladani penderitaan Tuhan Yesus menjalani proses Via Dolorosa. Puji Tuhan, berat badan yang tadi sedemikian sudah mulai berangsur naik hingga mencapai 51 kg. Sudah bisa ikut beribadah kembali. Terima kasih yang setulusnya untuk Gereja Betani MCP, terkhusus Bapak Gembala, pelayan-pelayan, dan komunitas pionir, pendoa-pendoa, IFA yang turut mendukung proses kesembuhan ini hingga berlangsung secara bertahap dan sampai mengalami kesembuhan sempurna. Sebagai rujukan, saya tidak menyanyikan lagu, tapi menyampaikan saja.
sebagai rujukan inspirasi lagu, meski ku tak melihat jalanku, dan seterusnya. Kemudian Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Ini kalau saya nyanyikan, saya akan menangis. Oleh karena itu, saya tidak berani menyanyikan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Terima berikan kasih. kemuliaan untuk Tuhan kita. Pak, siapa akan sembuhkan Ibu? Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ya. Kita percaya Tuhan sudah sembuhkan Ibu dengan total Amin. adanya. Aminnya. Tetap semangat, tetap Amin. setia di dalam Tuhan. Terima Puji kasih. Tuhan, Puji dia Tuhan. kaki sebelah kanan ya Bu ya? Sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri kemarin. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pulihkan, terus ibadah setia di dalam Tuhan. Terima kasih Pak, Bu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya percaya Ibu Dani bisa disembuhkan, engkau yang sakit saat ini juga disembuhkan, baik yang di onsite dan di online. Percaya firman Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepada hidupmu, imani dan lakukan. Dan perkatakan firman Tuhan, seperti kata perempuan tadi katakan, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ulangan 10 ayat 40 ayat 13 dikatakan, katakan firman Tuhan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dia Tuhan, dia Allah yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan kita mau melakukan enggak firman Tuhan itu? Saya percaya ketika engkau mau melakukan firman itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan.